Hai semua, Semintas Sejarah kali ini kita akan mengulik tragedi pilu di balik gerakan 30 SPKI. Gerakan 30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan merubah negara Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia karena dianggap berusaha menghalangi perjuangan PKI. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang kedua merupakan Mayor Jenderal Raden Suprapto. Selanjutnya Mayor Jenderal Mas Tirta Darmo Haryono. Yang keempat Mayor Jenderal Suwando Parman. Korban kelimanya merupakan Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan yang keenam Brigadir Jenderal Sutaryo Suharjo. Tragedi keji Partai Komunis Indonesia berhasil menjadi sebuah karya film di mana dalam kala kekacauan ekonomi 6 jenderal diculik dan dibunuh oleh PKI dan TNI Angkatan Udara. Kalau untuk memulai kudeta terhadap Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto muncul sebagai tokoh yang menghancurkan gerakan kudeta tersebut. Film ini juga menampilkan pergantian rezim pemerintahan Indonesia dari Presiden Soekarno ke Soeharto menurut versi pemerintahan gerakan G30 SPKI sebagai gerakan kejam yang telah merencanakan setiap langkah dengan terperinci. Menggambarkan sukacita dalam penggunaan kekerasan yang berlebihan dan penyiksaan terhadap para jenderal, penggambaran yang telah dianggap menggambarkan bahwa musuh negara adalah bukanlah manusia. Di mana dalam video tersebut atau film tersebut, kudeta diawali pada saat Presiden Soekarno sedang sakit dan hampir mati. Sementara itu, konsep politiknya, Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme, telah menyebabkan pertumbuhan besar anggota PKI. Partai yang mencoba melakukan kudeta pada tahun 1948 ini telah menyerang dan membunuh orang di seluruh negeri. Presiden yang telah melemah juga dimanipulasi oleh partai ini. PKI telah merekayasa cerita berdasarkan dokumen Gilsrif yang palsu bahwa Dewan Jenderal sedang mempersiapkan kudeta bila Soekarno mati. Aidit dan kepemimpinan Partai Komunis diam-diam berencana untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk kudeta mereka sendiri. Pangkat dan barisan anggota partai ini menerima penjelasan dari pimpinan dan dengan bantuan para prajurit dan perwira yang berpikiran lebih maju. Penculikan dan penculikan yang terjadi terhadap 7 perwira TNI Abdul Haris Nasution digambarkan melarikan diri dari upaya kudeta tersebut dengan melompati tembok. Pada malam 30 September sampai 1 Oktober, 7 unit dikirim untuk menculik para jenderal yang terkait dengan Dewan Jenderal tersebut. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri melompati tembok. Akan tetapi putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution justru tertembak. Sementara atasan militer Per Tendian datang berlari keluar. Memegang pistol, Tendian dengan cepat ditangkap. Dan ketika ditanya di mana Nasution, ia mengaku dirinya adalah jenderal tersebut. Yang melawan akan tewas di rumahnya. Mayor Jenderal MT Haryono pun mendapat nasib yang sama. Kemudian, setelah pemantaian demi pemantaian, Soeharto yang dibangunkan pagi buta membantah pengumuman Untung, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada Dewan Jenderal dan membuat catatan-catatan tambahan tentang hakikat G30S. Karena ada kekosongan kekuasaan dengan meninggalnya Jenderal Ahmad Yani. Soeharto mengambil kendali sementara Angkatan Darat dan mulai merencanakan serangan balik dengan anak buahnya. Namun, bagaimanapun pula dia tidak mampu memaksakan pertempuran. Dia malah menyatakan bahwa ia akan memberikan pengumuman lewat radio yang disampaikan setelah pasukan yang setia kepadanya merebut kantor Republik Rakyat Indonesia. Pengumuman ini menguraikan situasi kala itu, menggambarkan G30S sebagai kontra revolusioner dan menyatakan bahwa Angkatan Darat akan berurusan dengan kudeta ini. Tak lama kemudian, para pemimpin kudeta melarikan diri dari Halim dan pasukan Soeharto merebut kembali pangkalan udara tersebut. Beberapa waktu kemudian,
pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30 SPKI. Sementara tentara yang berafiliasi dengan PKI melawan. Pimpinan partai lolos dan melarikan diri, berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah. Soeharto kemudian segera dipanggil ke Istana Kedua di Bogor untuk berbicara dengan Soekarno. Di sana, Presiden mengatakan bahwa ia telah menerima jaminan dari Marsikal Udara Omar Dhani bahwa Angkatan Udara tidak terlibat apapun dalam kudeta ini. Akan tetapi, Soeharto membantah pernyataan tersebut, mencatat bahwa persenjataan gerakan ini adalah seperti orang-orang dari Angkatan Udara. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan konfirmasi pengangkatan Soeharto sebagai pemimpin Angkatan Darat, bekerja sama dengan Pranoto Rekso Samodra dalam investigasi mereka terhadap peristiwa kudeta ini. Angkatan Darat menemukan kem di lubang buaya termasuk tubuh para jenderal yang dikeluarkan sembari Soeharto menyampaikan pidato menggambarkan kudeta ini dan peran PKI di dalamnya. Jenazah para jenderal kemudian dimakamkan di tempat lain dan Soeharto memberikan pidato hagiografi di mana ia mengutuk G30 SPKI dan mendesak masyarakat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan jenderal-jenderal yang telah meninggal tersebut. Hai guys, akhirnya selesai juga untuk alur film dari gerakan 30 SPKI ini. Bung Karno pernah berkata, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Karena itu kita haruslah paham bagaimana pengkhianatan dan kekejaman yang dilakukan PKI kepada bangsa Indonesia. Cegah pemikiran PKI. Dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Generasi muda juga harus belajar bahwa sebagai penerus bangsa, jangan pernah melihat masa depan dengan buta. Kita harus pergunakan peristiwa masa lampau yang dapat dijadikan kaca benggala daripada masa yang akan datang. Seperti perkataan Presiden Indonesia, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi dari program studi Hukum Tata Negara kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa G30 SPKI, nilai politik dari peristiwa tersebut dan pendapat saya mengenai peristiwa tersebut. Langsung saja, G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah bentuk sebuah pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia, di mana di sini mereka ingin mengubah ideologi bangsa Indonesia menjadi ideologi komunis. Yang jelas, hal ini tidak sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Yang dilakukan oleh G30 SPKI telah merenggut banyak nyawa dan menjadi peristiwa bersejarah bagi Indonesia dan juga sebagai pembelajaran bahwa pemerintahan harus lebih tegas dalam menyikapi para pemberontak dan pengkhianat bangsa. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu sejarah pahit bagi bangsa Indonesia pada waktu itu. PKI sendiri merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia, di mana partai ini mengakomodir kalangan intelektual buruh hingga petani. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965, di mana G30 SPKI ini terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isas Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo.
Gerakan 30 September 1965 ini memiliki pengaruh bagi perkembangan gerak sejarah masyarakat Indonesia sampai saat ini. Pembantaian terhadap jutaan manusia dengan alasan membasmi komunisme. Melalui hal ini mulai berlangsung setelah G30 SPKI. Tak hanya itu, kejadian tersebut ikut berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, dan kemanusiaan. Meletusnya G30 SPKI akibat Soekarno semakin pro PKI. Soekarno melakukan langkah politik pembelaan terhadap PKI melalui penghukuman terhadap para perwira Angkatan Darat yang membekukan cabang-cabang PKI pada tahun 1960. Pelarangan terhadap Partai Murba yang anti PKI dan pelarangan terbit terhadap berbagai surat kabar yang anti PKI adalah beberapa contoh keberpihakan Soekarno terhadap PKI. Akan tetapi, pihak TNI sadar bahwa usaha penggulingan Soekarno secara terang-terangan adalah sia-sia karena popularitas Soekarno yang tinggi di mata rakyat. Awalnya, PKI mendukung sikap nasionalis militan Soekarno dengan konsisten. Soekarno mulai terlihat dekat dengan PKI sejak tahun 1959 dengan dukungan PKI yang memiliki kekuatan massa yang cukup besar. Soekarno memiliki posisi tawar yang cukup kuat di hadapan TNI. Nah, TNI mengambil langkah terang-terangan membasmi PKI yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat Soeharto pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 1 Oktober 1965. Soeharto dan pasukannya telah berhasil merebut lapangan Merdeka dan RRI. Melalui RRI, Soeharto mengumumkan bahwa G30 SPKI adalah sebuah gerakan kontra-revolusioner. Gerakan ini dilanjutkan dengan pembasmian PKI pada tanggal 7 Oktober 1965. Rumah-rumah para anggota PKI dan sekretariat milik PKI dibakar dan dihancurkan oleh kelompok-kelompok Islam anti komunis. Nah, dari kejadian inilah yang kemudian menginspirasi pembasmian golongan komunis di seluruh Indonesia. Pembasmian PKI tersebut juga diiringi dengan penyebaran propaganda hitam terhadap PKI. Propaganda hitam yang memanipulatif itu menyatakan bahwa organisasi yang berafiliasi dengan PKI yaitu Pemuda Rakyat dan Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia melakukan penyiksaan dan pembunuhan brutal terhadap para perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya. Nah, melalui surat pemerintahan 11 Maret, Angkatan Darat di bawah pimpinan Soeharto resmi mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno berbekal Super Semar. Ini juga Soeharto membubarkan PKI dengan surat keputusan Presiden nomor 1 garing nomor 3 garing 1966 tanggal 12 Maret 1966. Surat keputusan Presiden itu ditandatangani sendiri oleh Soeharto. Pengambil alihan kekuasaan oleh Angkatan Darat di bawah pimpinan Soeharto terhadap Soekarno adalah sebuah kudeta yang bersifat perlahan kudeta merangkak. Nah, kehidupan politik di Indonesia sendiri pasca pengambil alihan kekuasaan oleh Soeharto berubah drastis, di mana Soeharto dan militer berkuasa penuh tanpa ada pihak yang menandingi selayaknya pada masa pemerintahan Soekarno. Kekuasaan pada masa Orde Baru tersebut berpusat pada Soeharto dan orang-orang militer yang merupakan lingkaran inti Soeharto. Nah, Golkar sendiri adalah kendaraan politik Soeharto dan militer untuk mendominasikan perpolitikan Indonesia melalui pemilihan umum. Di bidang ekonomi sendiri, di Indonesia menjadi sebuah negara yang terbuka pada modal asing. Dasar hukum dan keterbukaan ini adalah Undang-Undang tahun 1967 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, dan Undang-Undang nomor 11 tentang pertambangan, di mana
Ketiga undang-undang ini disahkan oleh Soeharto. Bahkan sebelum ia resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, keterbukaan pada modal asing ini menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi tidak mandiri dan sumber daya alam Indonesia bisa dieksploitasi oleh kapitalisme internasional dengan leluasa. Selanjutnya, adapun tujuan G30 SPKI ini adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti yang kita ketahui bahwa PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan yang membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Selain beberapa tujuan G30 SPKI tersebut, adapun tujuan yang lain yaitu menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI yakni menjadikan ideologi komunis dalam pembentukan sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunis internasional. Sedangkan adapun yang melatar belakangi G30 SPKI ini secara umum didominasi ideologi nasionalisme, agama dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin ditetapkan yakni pada tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Nah, adapun hal yang lain menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan antara TNI dan juga PKI. Pertentangan pun bermunculan di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Nah, selanjutnya gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Adapun nilai politik dari peristiwa ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Soekarno melakukan langkah politik pembelaan terhadap PKI melalui penghukuman terhadap para perwira Angkatan Darat yang membekukan cabang-cabang PKI pada tahun 1960, pelarangan terhadap Partai Murba yang anti PKI dan pelarangan terbit terhadap berbagai surat kabar yang anti KPI. Anti PKI adalah beberapa contoh keberpihakan Soekarno terhadap PKI, di mana awalnya PKI sendiri mendukung sikap nasionalisme militan Soekarno dengan konsisten, dan Soekarno mulai terlihat dekat dengan PKI sejak tahun 1959 dengan dukungan PKI yang memiliki kekuatan massa yang cukup besar. Sedangkan Soekarno sendiri memiliki posisi tawar yang cukup kuat di hadapan militer. Nah, TNI sendiri mengambil langkah terang-terangan membasmi PKI yang dipimpin oleh Jenderal Angkatan Darat Soeharto pada pukul 18.00 pada tanggal 1 Oktober 1965. Di mana Soeharto dan pasukannya telah berhasil merebut lapangan Merdeka dan RRI dan melalui RRI Soeharto mengumumkan bahwa G30 SPKI adalah sebuah gerakan kontra-revolusioner. Dan gerakan ini dilanjutkan dengan pembasmian PKI. Selanjutnya, adapun menurut pendapat saya mengenai peristiwa G30 SPKI ini sangat tidak berperi kemanusiaan karena melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan merdeka, di mana peristiwa ini merenggut banyak nyawa orang-orang tanpa adanya rasa kemanusiaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
G30 SPKI. Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, yakni 1 Oktober tahun 1965. Yang dimana ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Adapun tujuan pemberontakan G30 SPKI diantaranya yakni yang pertama, ingin menghancurkan NKRI dan menggantikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat yang ingin merebut kekuasaan pemerintahan. Dan yang ketiga, mengkomuniskan Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan yang keempat, mewujudkan cita-cita dari ideologi komunis yang akan membentuk pemerintahan komunis sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat yang komunis. Adapun nilai politik yang dapat dipetik ataupun nilai-nilai yang dapat diambil dari film G30 SPKI yakni yang pertama, obsesi terhadap kekuasaan bisa membutakan nurani dan nalar karena baik PKI maupun militer memiliki konspirasi sendiri untuk saling menjatuhkan demi tujuan masing-masing. Yang kedua, dalam politik semua bisa diatur, termasuk dengan pihak asing demi tujuan politiknya. Dan PKI yang mendapatkan dukungan Soviet untuk mempertahankan Soekarno dan militer yang dibantu diam-diam oleh CIA untuk kudeta. Dan yang terakhir atau yang ketiga, masyarakat perlu berhati-hati terhadap sosok yang menunjukkan diri menjadi pahlawan. Sebagai pahlawan, bukan karena sebagai jasa yang sebenarnya. Dengan ini, menonton film pengkhianatan G30 SPKI atau pemberontakan G30 SPKI akan menjaga kesadaran kita bahwa apapun yang terjadi di negara kita ini tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi ideologi komunis. Dengan terjadinya G30 SPKI tentu ada dampak positif dan ada pula dampak negatifnya. Di antara dampak negatif itu yakni yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara terancam. Yang kedua, banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban. Contohnya yakni para petinggi TNI Angkatan Darat yang disebut sebagai pahlawan revolusi. Yang ketiga, terjadinya aksi besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Yang keempat, terjadinya revolusi rupiah yang dimana 1.000 rupiah menjadi 100 rupiah. Dan yang kelima yakni kenaikan harga bahan bakar yang dimana menjadi 4 kali lipat. Adapun dampak positifnya yakni yang pertama, posisi Pancasila sebagai dasar negara menjadi lebih kuat. Dan yang kedua, lebih waspada terhadap paham komunis yang akan masuk ke Indonesia. Dan yang ketiga, bisa bersatu teguh untuk melawan paham komunis. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa G30 SPKI ialah memahami betul bahwa kontroversi dan propaganda melahirkan kebingungan dan mengakibatkan adanya pergerakan semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Yang kedua, memahami bahwa perebutan kekuasaan di dalam suatu bangsa dan negara akan selalu mengundang permasalahan, baik itu dalam lingkup kelompok kecil maupun kelompok besar. Dan yang ketiga, memahami bahwa kepemimpinan yang lemah bisa menyebabkan kehidupan bangsa dan negara menjadi lemah. Dan yang keempat, memahami bahwa jika pemerintah gagal membangun perekonomian, maka akan terjadi krisis ekonomi, yang dimana jika krisis ekonomi itu terjadi, maka terjadi pula krisis sosial.